Ya, ini Pak Bob sudah bisa bergabung kembali bersama kita. Pak Bob, mungkin kalau tadi Anda tidak mendengar, ini yang dimaksud Pak Arya, ini adalah insentif yang lebih menggairahkan bagi pelanggan rumah tangga agar mau berbondong-bondong, katakanlah begitu, untuk menggunakan energi surya di rumahnya. Ya, mudah saja Mbak. Kita kan harus menggunakan bahasa marketing. Itu aja. Jadi motif marketing itu, kalau kita harus marketing, kita harus mengetahui apa yang keinginan pelanggan. Jadi kalau pelanggan itu belum tentu insentif, Mbak. Belum tentu. Kita kan ada pelanggan tertentu yang dia ada lifestyle. If it is lifestyle, Mbak, tidak perlu insentif. Itu suatu kebanggaan. Jadi kita masukkan ada dalam kelompok, kita adalah kelompok sebagai suatu milenial hijau. Itu kan dia nggak apa-apa, whatever it is, dia take it for granted. Iya, mungkin itu untuk segmen orang yang prioritasnya adalah lifestyle. Tapi mungkin untuk menggrab market yang lebih besar lagi, insentif yang justru lebih menarik, menurut Pak Arya tadi juga akan bisa memperbesar pelanggan yang ada. Jangan lupa Mbak, tarif kita ini kan masih tarif disubsidi murah. Jadi kalau dia mau menggunakan forward itu pasti dia jualnya pasti murah juga. Karena tarif murah berdasarkan tarif yang ini. Nah, kalau insentif yang ingin kita berikan, mekanisme pasarnya dulu kita bentuk. Nah, di dalam mekanisme pasar harus kita lihat juga bagaimana kebutuhan masyarakat. Nah, jadi kalau kita ingin berkata insentifnya menurut saya adalah bukan insentif berapa persen harganya, tapi insentif yang harus kita berikan mungkin saja kemudahan-kemudahan yang lain, sehingga mereka mudah memasangnya, mudah untuk melakukan pemasangan di atap. Ini kan ada Bu Mada ini, mungkin Bu Mada juga bisa berbagi cerita sebetulnya bagaimana kemudian menyosialisasikanlah PLTS ini di masyarakat. Sebetulnya apa sih kebutuhan masyarakat? Apa sih sebetulnya diminta atau diinginkan itu? Ibu Mada ini ditanyain dulu sebagai pelanggan, ataukah dia sebagai developer, apakah sebagai dia sebagai pengusaha untuk itu? Sebagai pengusaha, sebagai pelaku pengembangan PLTS. Pelaku pengembangan, ya bukan pelanggan ya Mbak ya. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara sebagai pelaku usaha, memang kembali lagi memang harga tarif listrik di Indonesia memang masih murah dengan kondisi saat ini disubsidi, sehingga pemasangan solar rooftop menjadi satu hal yang kita bisa bilang bahwa untuk beberapa masyarakat terutama menengah ke atas memang yang tadi Pak Bob sebutkan ada benarnya lifestyle gitu, tapi ada juga memang beberapa pihak atau pengguna itu memang dalam kondisi yang sekarang terutama di pandemi ini, penggunaan solar rooftop itu sangat membantu untuk efisiensi dari cost saving mereka gitu. Jadi karena saat ini klien-klien yang saat ini saya tangani, mereka tiba-tiba berbondong-bondong ingin memasang solar rooftop karena isunya adalah cost saving, satu, dan yang kedua adalah lingkungan hijau untuk tempat mereka bekerja, seperti itu. Artinya jadi, selain lifestyle yang disampaikan Pak Bob tadi, ini juga ada soal biaya ya yang lebih hemat. Ya, bisa saya tambahkan Bu Rike? Iya Pak Arya. Ya. Pak Kris. Silakan Pak. Jadi yang ini kita perlu pisahkan dulu ya. Ada dua bagian ini terkait dengan pengembangan PLTS di Indonesia. PLTS atap itu memang kebijakannya adalah untuk pemakaian sendiri, yaitu dalam bentuk pengurangan tarif listrik. Tadi terkait dengan ekspor importnya, seperti itu. Tetapi ada hal yang lain, PLTS yang skala untuk dikembangkan, skala utilitas, yaitu bisa dilakukan oleh siapapun, tetapi dia sebagai IPP yang menjual listriknya kepada PLN. Nah, ini salah satunya yang dilakukan Bu Mada tadi disampaikan ya, ada 70 megawatt ya, seperti itu. Nah, ini yang kalau untuk yang PLTS atap, insentif yang dibuat oleh pemerintah adalah meningkatkan ekspor importnya dari 65 lebih besar lagi. Tetapi untuk yang skala utilitas itu nanti ada rancangan Perpres, peraturan presiden tentang EBT, di mana ada harga yang akan dibeli oleh PLN dari IPP ketika melakukan pengembangan terkait tadi yang saya sampaikan.
apakah dengan skema feed-in tarif, HPT, atau business to business, seperti itu. Dan sebagai informasi saja, terkait dengan skala utilitas ini, harga untuk teknologi PLTS ini sudah turun dalam 5 tahun terakhir. Untuk yang skala di bawah 10 megawatt peak, itu tadinya harganya 25 sen per US dollar per kWh, itu sudah menjadi sekitar 10. Untuk yang skala besar di atas 10 megawatt peak, yang harganya tadinya 10,5 sen US dollar per kilowatt hour, itu sudah menjadi 5,81. Bahkan ada pengembang yang bisa menawarkan harga di bawah 4 sen. Gitu. Seperti itu. Nah, bisa saya tambahkan? Pak Arya, ini kan tadi dari Bu Mada juga, tapi dari IC, Asosiasi Energi Surya Indonesia, itu juga ada tidak semacam data atau temuan sebetulnya kebutuhan di lapangan itu apa sih gitu, sehingga kita tidak salah juga gitu ya, nanti arahnya kemana begitu ya, kebutuhan apa nanti. Ya, betul Bu. Tadi gini, tadi kan saya sudah jelaskan. Jadi segmen market PLTS ini beda-beda. Tadi yang pertama adalah memang yang di remote area yang memang butuh listrik, yang belum ada listrik, itu tentu harus dana dari pemerintah. Itu tidak diragukan. Dan kemudian tadi yang disebutkan lagi adalah yang skala utilitas, yang memang ada jual beli. Tujuannya memang untuk menjual listrik gitu loh. Jadi ada bisnis di sini. Nah, surya atap ini itu sebenarnya bukan untuk jual beli. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bob juga. Memang betul, memang tidak ada tujuan untuk jual beli. Tetapi ya kami kan meng-attract mereka supaya ikut dalam program surya atap ini supaya apa? Tidak hanya sekedar lifestyle. Jadi lifestyle itu hanya satu hal, tetapi yang lain adalah kita mengingat kesadaran mereka hijau ikut, begitu ya, yang diinginkan Pak Arya. Peduli terhadap masalah lingkungan, energi yang berkelanjutan dan sebagainya. Nah ini tidak semuanya mereka ini yang punya uang yang bisa membeli dengan cash di depan. Kan PLTS ini mahal. Oleh karena itu mereka harus mencicil. Mungkin ada pihak lain yang mendanai ini dulu. Nah, selisih dari pengurangan yang selama ini dibayarkan ke PLN, itulah yang dipakai untuk membayar biaya cicilan itu. Nah, memang betul ada cara lain, misalnya dengan mungkin pemerintah bisa memikirkan bagaimana mencari bunga yang murah. Nah, ini juga satu hal yang mungkin juga bisa dilakukan. Jadi ada beberapa cara. Yang penting adalah inovatif financing ini diperlukan untuk PLTS. Karena apa? PLTS ini capital cost-nya besar. Oke, kita masih punya satu segmen lagi yang menjadi segmen yang penutup dalam diskusi kita di Green Talk kali ini. Nah, sebetulnya ini kan kalau saya lihat tadi nih ya, sebetulnya tujuannya sama ke arah sana. Ingin mengembangkan energi baru dan terbarukan khususnya PLTS begitu ya. Cuman mungkin harus menyamakan langkah dan irama dulu agar tujuannya bisa sama-sama sampai. Nah, di segmen terakhir nanti saya akan minta masing-masing Bapak-bapak dan Ibu untuk memberikan closing statement. Sebetulnya apa yang harus kita kerjakan paling tidak dalam waktu dekat dan akan kita lakukan agar goal ini bisa tercapai seperti target yang sudah dicanangkan. Kita akan segera kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami di Green Talk.